Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillallah wa la wala quwata billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam. Semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa, amin amin ya rabbal alamin. Saat ini saya sedang memegang barbel untuk melemaskan otot-otot yang sedikit kaku, dan berat barbel ini masing-masing 4,4 kilo. Dalam waktu yang sebentar saya bisa menggerakkannya dengan relatif mudah karena ini memang tidak terlalu berat. Tapi untuk waktu yang relatif lama, misalkan sampai hitungan 100, maka barbel yang sama itu akan menjadi beban yang lebih berat ketimbang ketika di awal tadi. Begitu seterusnya, semakin lama barbel ini akan semakin membebani tangan saya. Semakin lama, semakin banyak hitungan, maka barbel ini akan membuat kita berkeringat. Seperti saya sekarang beberapa kali hitungan sudah berkeringat. Seperti itu pun dengan masalah biasanya nyangkutnya di pikiran kita. Awalnya mungkin kecil, awalnya mungkin sepele, tapi kalau kita tidak pandai untuk mengelola masalah itu, even itu masalah kecil, maka lambat laun akan menjadi berat, membebani pikiran kita. Seperti barbel ini tadi, awalnya ringan, tapi lama-lama akan menjadi berat. Semakin lama semakin berat. Seperti itulah pikiran kita dalam mengelola masalah. Ketika kita tidak cepat-cepat membuangnya, membersihkannya, merefreshnya, maka masalah yang kecil itu akan lambat laun menjadi beban bagi pikiran kita. Semakin banyak masalah sekecil apapun yang terakumulasi dalam waktu yang lama dalam pikiran kita, maka itu akan menjadi beban. Maka caranya agar pikiran kita tidak terbebani dengan masalah itu sama persis dengan bagaimana saya meletakkan barber ini, melepaskan barber ini dari tangan saya. Sekarang tangan saya lebih ringan, lebih enteng karena barbernya sudah saya simpan. Pun demikian dengan pikiran kita. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, ketika kita dipertemukan masalah, maka masalah tersebut harus segera dikelola, harus segera di-refresh agar kemudian tidak lantas menjadi beban yang akan memberatkan pikiran kita. Semakin pikiran kita terbebani, semakin pikiran kita banyak menyimpan masalah-masalah yang tidak kita segera selesaikan, maka akumulasi masalah-masalah tersebut pada suatu saat akan menjadi, dalam tanda kutip, penyakit, akan menjadi sesuatu yang sangat membebani kita, baik secara psikologis, dan impact dari beban psikologis itu akan berimbas pula pada kondisi fisik kita. Maka sekali lagi, sekecil apapun masalah, jangan lari, jangan ditinggalkan, tapi harus segera diselesaikan. Cara yang kedua adalah agar kita tidak terbebani dengan masalah ini, dengan memperkuat diri kita untuk menghadapi masalah tersebut. Analoginya seperti ini. Barbel 4 kilo ini bagi saya cukup berat. Tapi bagi mereka yang terlatih, bagi olahragawan yang memang dilatih untuk mengangkat beban yang beratnya ratusan kilo, mungkin barbel 4 kilo bukan sesuatu yang memberatkan, bahkan sesuatu yang sangat ringan bagi mereka. Seperti itu pun dengan kita. Masalahnya mungkin sama. Masalahnya mungkin kita sedang tidak punya duit. Masalahnya mungkin kita sedang tidak punya kerjaan. Masalahnya mungkin kita sedang tidak nyaman dengan teman atau dengan tetangga. Bagi kita yang tidak terlatih, tidak punya duit, itu akan menjadi beban yang sangat berat. Yang sedang tidak kerja itu akan menjadi beban yang sangat berat. Yang ketika kita tidak nyaman dengan tetangga itu juga akan menjadi beban yang sangat berat. Beda dengan orang-orang yang memang sudah terlatih,
untuk bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi orang yang terlatih hatinya, orang yang terlatih pikirannya untuk mengelola masalah itu akan jauh lebih bijak, akan jauh lebih tenang dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Seperti tadi yang saya katakan bahwa beban 4 kilo ini bagi saya cukup berat, tapi bagi olahragawan, bagi binaragawan, inilah hanyalah beban yang sangat ringan. Pun bagi kita tidak punya duit itu masalah besar, tidak punya pekerjaan itu masalah besar, kita tidak bisa jalan-jalan itu masalah besar, kita tidak bisa beli ini dan itu masalah besar. Tapi tidak dengan mereka yang sudah terlatih atau dilatih untuk bisa mengatasi dan menetralisir masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan zikrullah. Zikrullah sebenarnya memperluas hati kita, memperluas cara pandang kita dan cara pikir kita, sehingga kemudian masalah-masalah yang pasti kita temukan, sekali lagi masalah itu pasti ada bagi setiap kita. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya masalah di level apapun, mulai dari gelandangan sampai presiden pun pasti punya masalah. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita mengelola masalah itu agar kemudian berimbas positif bagi kita, bukan justru sebaliknya. Salah satunya adalah caranya dengan zikrullah. Semakin luas hati kita, semakin terbuka hati kita, terbuka pikiran kita, terbuka wawasan kita, maka kita akan jauh lebih mudah untuk memetakan mitigasi masalah kita untuk kemudian mencari solusinya. Jadi zikir itu solutif. Zikir itu bersifat solutif karena dengan zikir kita mendapatkan pencerahan, enlightenment istilahnya, sehingga kemudian kita bisa lebih wise, lebih bijak, lebih tenang, lebih arif dalam menghadapi setiap kejadian dan masalah yang kita temukan. Jadi sekali lagi, bahwa kalau kemudian ada yang mengatakan setelah zikir saya tambah banyak masalah, itu bohong. Orang yang nggak zikir pun banyak masalah, orang yang nggak ngaji pun banyak masalah. Jadi jangan mengatakan setelah ikut zikir ada masalah, kita tambah ini tambah itu, tidak. Jadi kalau kemudian kita setelah zikir menemukan itu, karena selama ini kita tidak menyadari bahwa permasalahan hidup ini merupakan perpindahan dari satu persoalan ke persoalan lain yang harus kita tuntaskan. Jadi jangan takut berzikir karena takut nantinya setelah zikir ada masalah. Jangan takut beriman, katanya orang beriman ujiannya banyak. Tidak, orang yang tidak beriman juga diuji semua. Ujian itu adalah sebuah keniscayaan yang pasti akan dialami oleh semua yang masih hidup. Semua kita yang masih hidup, yang masih bernyawa itu pasti ada masalah, punya masalah dengan karakteristik dan kapasitas yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita, bahwa Allah tidak membebani kita di luar batas kemampuan kita. Caranya itu tadi, bahwa untuk mengatasi masalah, pertama kita harus lebih kuat dari masalah itu. Kita harus punya power yang bisa mengatasi beban yang kita hadapi dengan caranya latihan tadi. Jadi mungkin ini saya baru beberapa kali pegang barbel ini, 4 kilo masih terasa berat, tapi insya Allah dalam 1 bulan ke depan, kalau saya rutin memegang ini, beban 4 kilo ini akan menjadi lebih ringan atau terasa ringan. Pun demikian dengan kita, semakin kita terlatih untuk bisa meletakkan dan mencari solusi terhadap masalah-masalah kita, maka kita akan semakin lancar, semakin terampil, dan semakin bijak dalam menghadapi dan memutuskan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Sekali lagi, salah satu solusinya adalah zikir. Zikir itu exercise, sama kayak kalau sekarang saya melatih otot bicep dan dengan saya, maka zikir itu melatih hati kita, melatih pikiran kita, untuk kemudian bersinkron antara hati dan pikiran kita untuk mendapatkan solusi terbaik dari setiap hal yang kita temukan. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.